Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tak permasalahkan adanya pihak yang menolak hasil Pilpres 2024. Anak sulung Presiden Jokowi tersebut meminta pihak yang keberatan dengan hasil pemilu untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Massa yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mendatangi kantor KPU menolak hasil Pilpres 2024 pada Senin 19 Februari. Massa menolak hasil Pilpres karena ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Massa mendesak agar kecurangan tersebut diusut tuntas. Sementara itu, terkait aksi menolak hasil Pilpres, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai. Putra sulung Presiden Jokowi ini menilai apa yang dilakukan massa tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Ya, itu hal yang biasa, wajar, segala evaluasi, masukan, kritikan kami terima aja. Kalau misalnya ada gugatan di MK, Mas? Ya monggo, kan saya sudah sering bilang, silahkan, jika ada yang kurang berkenan, sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Oke. Sebelumnya berbagai dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini massa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara. Massa pun meminta Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mundur dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kecurangan tersebut. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menggelar rapat dengan tim kuasa hukum untuk membahas dinamika Pilpres 2024. Ya, Anies menyebut banyak pelanggaran yang dilakukan bahkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan tim kuasa hukumnya menggelar rapat di kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Rapat membahas dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang menurutnya sudah terjadi bahkan sejak sebelum hari pemungutan suara. Anies dan timnya akan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Anies pun yakin ia dan pasangannya Muhaimin Iskandar seharusnya bisa lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Sementara itu, mantan Menko Polhukam yang juga Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD turut berkomentar tentang kekacauan data Pilpres 2024. Mahfud MD meminta agar sistem informasi rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum diaudit oleh lembaga independen. Audit digital forensik terhadap sistem Sirekap KPU seharusnya dilakukan oleh lembaga independen, bukan lembaga berwenang. Audit forensik terhadap sistem Sirekap KPU diperlukan menyusul kekacauan data yang terjadi pada Pilpres 2024 karena data yang diinput tidak sama dengan formulir C hasil di tempat pemungutan suara. Meski demikian, anggota KPU RI Betty Epsilon Isdros menyatakan bahwa Sirekap hanya alat bantu, bukan rujukan penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum. Bukan hanya TPN ya, masyarakat pada umumnya di seluruh Indonesia itu mempersoalkan Sirekap. Ya. Bahkan sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik terhadap Sirekap itu. Jadi itu supaya diaudit benar itu bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu. Berbagai cara kesalahan secara teknologis itu kan ditemukan. Ada kalau ketahuan salah di sini dikeluarkan pindah ke daerah lain itu kan ada juga. Ada kesalahan input dan sebagainya. Nah itu sebabnya lalu menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU-nya sekalian. Saya mendengar tadi Mbak siapa tuh yang anggota KPU menjelaskan ini sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Menurut saya bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit, karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen. Para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi itu diaudit. Dan apa betul itu kontraknya dengan Alibaba, dengan sistem distribusi datanya lewat Cina, Singapura, dan mana Perancis lagi. Itu kan harus diaudit. Karena
beliau juga alumni Akademi Militer API, juga pendidikan di banyak university, di Harvard University, di Dexter University. Saya kira negara memberikan Pak, saya ATR TPN karena manajemen juga saya tadi sampaikan 3 hal yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar optimasi. Yang kedua, target untuk Alkipu atau trading yang berkaitan dengan GPI segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL. 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan. Saya rasa itu. Pak, terkait dengan IKN, Pak, Ya, namanya kalau kebutuhan memang mengharuskan ya kenapa tidak. Ya, terima kasih. Pak Presiden, Pak Prabowo dan Pak, terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lagi kapan, Pak? Terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lain, Pak? Ketua parpol. Iya, kan ada yang lain, Pak. Kata Bapak semuanya. Kira-kira kapan, Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden, Pak Presiden. Saya ini dalam proses diatur semuanya. karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Ya. Pak Presiden, Pak Prabowo udah nyiapin tim transisi, katanya Pak ada masukan Pak. Baik. Pemirsa, setelah pelantikan dirinya, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono memaparkan rencana ke depan. Dan berikut keterangan dari Agus Harimurti Yudhoyono. Kan sebuah amanah dan kemuliaan yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo, dari pemerintah dan negara untuk bisa menjalankan tugas sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insya Allah saya akan jalankan sekuat tenaga, walaupun kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih, tetapi saya selalu meyakini dalam waktu berapapun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara. Saya mengucapkan selamat tentunya kepada Bapak Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam yang baru, sekaligus saya mengucapkan banyak terima kasih karena tadi malam, walaupun ini serba mendadak, kalau boleh sedikit saya cerita, jadi Senin malam itu saya baru mendapatkan telepon dari Mensesnek Pak Pratik, hanya bertanya apakah ada di Jakarta, dan beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin Selasa jam 8. Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu, tapi saya datang tentunya, dan disitulah beliau. Skemanya sudah kita buat dan segera saya koordinasikan, termasuk juga mana-mana saja yang menjadi prioritas utama. Ya, kita tunggu saja hari ini ada Pak Prabowo Subianto juga bagaimana turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di PLPI, karena permasalahan itu juga menyangkut dengan permasalahan tanah yang selama ini juga saya bantu sebagai Menteri ATR, membantu untuk menyelesaikan permasalahan PLPI. Pak, ini kan Pak Ganjar mengusulkan mendorong DPR untuk hak angket mengusut kecurangan pemilu, Pak. Kalau dari pemerintah pandangannya gimana? Ya itu nanti dulu, ya itu kita kita lihat nanti. Suasana sekarang kita jaga kondusif, suasana aman, ini yang harus benar-benar kita jaga. PDIP juga menyampaikan menolak pemilu, Pak. Ini bagaimana? Ya, saya sampaikan sekali lagi, kita jaga kondusivitas yang saat ini terjadi. Kita utamakan adalah persatuan kesatuan bangsa. Ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Mahfud sebelumnya terkait itu? Saya baru dilantik sekarang, insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan berkunjung ke tempat Pak Mahfud MD dan seluruh tokoh bangsa, saya akan datangi semuanya. Ya, itu. Penyelesaian banyak fokus masyarakat itu pada KPU karena sirekapnya bermasalah, gitu Pak. Kalau dari pemerintah sendiri
Ya itu kan asumsi nanti dulu aja ya. Kalau sudah, saya kira hal itu masih jauh nanti aja kalau sudah ada laporan itu. Dan saya minta kita harus benar-benar menjaga situasi yang kondusif seperti ini. Ini harus kita jaga benar-benar supaya kita semuanya juga nyaman. Ya, sekali lagi, pilihan boleh beda, namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus kita jaga. Ya, terima kasih. Ya, cukup. Cukup ya. Terima kasih Pak. Selamat Pak, Mas.